Ya, seiring dengan penerapan new normal dan pelonggaran aturan protokol kesehatan, ada klaster baru yang muncul yaitu klaster kantor. Kita akan membahasnya bersama pakar epidemiologi Feby Dwi Rahmadi. Selamat siang Mas Feby. Selamat siang Jakarta, selamat sore waktu Brisbane. Baik, Mbak Mas Feby, Deta. saat ini ada klaster baru yaitu klaster kantor karena mungkin aturan kurang ketat dan masyarakat juga mulai bekerja. Apakah ini sangat buruk jika tidak segera dikembalikan mungkin ke sistem WFH? Iya, saya pikir kalau kita berbicara tentang kerja yang sekarang sudah mulai dibuka ya, kantor-kantor yang sudah mulai dibuka, masyarakat sekarang sudah mulai kantor, ini harus betul-betul diterapkan yang namanya protokol kesehatan yang sangat ketat. Mbak Deta, kalau kita berbicara tentang kesehatan keselamatan kerja, maka sebenarnya COVID-19 ini harus masuk ke dalam resiko itu. Bahkan kalau di sini ya, di Australia, dan di Australia pun seketat yang kita sudah lakukan, tetap ada yang namanya klaster-klaster kantor. Kalau di sini dilihat Mbak Deta, kalau berbicara tentang kesehatan keselamatan kerja itu selalu ada yang namanya perseteruan di antara tiga hal. Yang pertama adalah cost atau biaya, productivity, dan yang ketiga adalah safety. Nah, yang penting adalah bagaimana kalau kita selalu berpendapat bahwa yang namanya safety ini harus selalu lebih diprioritaskan ketimbang yang namanya cost atau biaya dan juga produktivitas atau hasil yang bisa diproduksi oleh kantor tersebut. Sehingga kalau menurut saya, yang namanya kembali ke kantor itu harus betul-betul dinilai risikonya, bagaimana agar si pekerja itu bisa tetap dalam kondisi yang sehat ketika dia ke kantor dan ketika dia pulang ke rumah, dia tidak membawa penyakit. Demikian Mbak Deta. Baik, bagaimana solusi yang tepat agar warga atau pengunjung pekerja masih bisa produktif di kantor dan juga mungkin operasional perusahaan ini tidak terganggu tanpa mengesampingkan protokol kesehatan? Ya, jadi betul-betul yang harus dilakukan yang namanya risk assessment. Jadi kalau kita kembali lagi tadi seperti yang saya sampaikan tentang kesehatan keselamatan kerja, maka yang harus dilakukan adalah penilaian risiko. Maka kantor-kantor yang membuka kembali, yaitu harus melakukan penilaian risiko. Dia harus melihat dari mana, apa, ya, dan kapan kira-kira COVID-19 ini bisa menular. Dan ini harus ditindaklanjuti dengan persiapan strategi apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat yang namanya kontrol dan mitigasi risiko. Dan kontrol dan mitigasi risiko itu Mbak Deta, itu harus meliputi semua aspek. Dari segi aspek polisinya, aspek lingkungannya, ya, bagaimana dia bisa membangun sense of community di dalam kantor itu, dan yang terakhir adalah bagaimana juga harus bisa melibatkan individu-individu yang ada di kantor itu. Kalau kita bicara dari segi kebijakan misalkan yang Mbak Deta, maka harus dimudahkan yang namanya bagaimana kalau ada staf yang dia punya comorbidity, ya, atau penyakit-penyakit penyerta, atau dengan umur-umur yang lanjut, diperkenankan untuk dapat bekerja dari rumah. Atau yang pekerja yang mungkin ada gejala-gejala flu ringan misalkan, dimudahkan bagi dia untuk dapat cuti sakit misalkan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana pembagian jam kerja. Karena kan di sini juga kita berbicara tentang kantor itu adalah closed space ya, atau wilayah yang tertutup. Maka di situ harus betul-betul diperhatikan berapa kira-kira jumlah karyawan yang bekerja di jam yang sama di lokasi yang sama. Dan juga mungkin dari segi polisi misalkan diperhatikan ya, misalkan bahwa karyawan ini dia hanya boleh ke lantai berapa, ya, karena di situ adalah tempat dia bekerja. Namun demikian, yang paling sulit adalah bagaimana membangun juga kesadaran dari karyawan-karyawan itu sehingga dia betul-betul bisa menerapkan polisi-polisi yang tadi sudah diterapkan. Baik, Mas Feby. Dan Mbak Deta juga yang ya. Baik, Mas Feby, saat ini yang menjadi perhatian adalah jam kerja bagi karyawan sendiri. Apakah di saat pandemi COVID-19 ini jam kerja ini memang harus dibatasi, tidak sama seperti sebelum ada COVID? Ya, saya pikir pertama dari segi jumlah karyawan itu ketika dia bisa berada di dalam sebuah lingkungan yang tertutup ya, dengan ventilasi. Ventilasinya juga kan kalau berdasarkan penelitian itu harus menggunakan ventilasi yang dia standarnya standar HEPA, yang dimana itu yang dipakai di pesawat terbang, ya, sehingga dia bisa menfiltrasi udara-udara yang kotor, termasuk juga virus-virus yang mungkin menyebar melalui micro droplet ataupun droplet-droplet dari karyawan tersebut. Sehingga jam kerja itu menjadi sebuah merupakan menurut saya solusi hingga akhirnya bisa dipastikan si
karyawan itu tidak berada pada kondisi yang yang tempat yang sama pada jam yang sama, sehingga di situ terjadi penumpukan dan akhirnya potensi penularan itu bisa sangat besar terjadi. Baik, Mas Feby, apa yang harus dilakukan sebuah perusahaan jika ada salah satu atau beberapa karyawan yang positif COVID-19? Apakah di lockdown itu merupakan keputusan yang tepat? Lockdown itu menjadi salah satu keputusan yang menurut saya sangat baik ya. Di sini lockdown itu tidak hanya lockdown, tapi di situ betul-betul dilakukan deep cleaning atau di mana betul-betul dilakukan pembersihan yang sangat luar biasa. Pembersihan harus dilakukan dengan kombinasi antara deterjen dan juga dengan desinfektan. Jadi tidak hanya dengan desinfektan saja. Lalu kontak tracing itu dilakukan. Jadi ketika ada satu kasus itu dilakukan tes yang luar biasa besarnya, sehingga akhirnya ketika ada satu kasus itu bisa dikejar kasus ini sebenarnya dari mana asalnya. Baik. Dan lockdown itu menjadi sangat penting menurut saya ketika ada sebuah kasus di sebuah kantor, karena untuk menghindari agar kasus Penularan itu tidak seperti itu menyebar. Ya. Baik, terima Dan yang kasih. paling penting juga Mbak. Iya, kenapa Mas? Dan yang paling penting juga Mbak Deta, bahwa kasus-kasus klaster ini harus diberitakan secara umum. Jadi tidak boleh ada yang namanya dirahasiakan. Baik, Karena kemarin saya mendengar ada ini untuk menjaga privasi dan sebagainya. Saya pikir ini penting untuk diberitakan secara umum sehingga akhirnya menjadi kesiapsiagaan bagi masyarakat secara luas. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Feby sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.